Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di komentar psikodiagnostik. Saya akan memberikan materi di pertemuan 2 ini terkait dasar diagnostik. Memahami perilaku tingkah laku manusia yang normal atau tidak normal itu membutuhkan effort dan bukan merupakan perkara yang mudah istilahnya gitu ya. Kalau kita istilahkan diagnostik, hal tersebut tidak mudah karena kita harus memahami beberapa aspek faktor untuk meninjau mengasesmen dulu perilaku manusia normal tidak normal ya, itu harus ditinjau secara mendalam. Baik, psikodiagnostik merupakan alat bantu untuk mencari pengertian tingkah laku manusia. Jadi diagnostik itu mencoba membantu kita untuk memahami tentang tingkah laku manusia. Nanti kita akan belajar tentang observasi, wawancara, alat-alat tes yang akan dipakai, proyektif dan non proyektif secara umum akan kita pelajari, namun untuk penggunaan alatnya nanti akan ada mata kuliah praktikum di semester berikutnya, yaitu metode tes psikodiagnostik ya, psikodiagnostik 1, 2, dan selanjutnya. Oke, pengertian diagnostik dari jiwa, diagnosa, identifikasi mengenai suatu. Jadi yang pertama itu dulu diungkapkan oleh Rosah ya, Herman Rosah ya, penemu tes bercak tinta itu ya. Nah, istilah diagnostik itu pertama kali diungkapkan oleh Rosah ini, terutama yang pertama di bidang klinis, kemudian berkembang ke bidang-bidang ilmu psikologi lainnya. Seperti kita ketahui, core-nya dulu memang psikologi itu klinis ya, sehingga berkembang ke yang lainnya saat ini. Baik, perkembangan psikologi aplikasinya meluas, diagnosa tidak hanya di bidang klinis dan pemeriksaan psikologi di bidang yang lainnya seperti psikologi kerja, psikologi pendidikan, perkembangan, itu juga berkembang ya. Seperti gambar di bawah ini, ya, roadmap di bawah ini, pengertian diagnostik luas, ada diagnosa psikologis, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kepribadian seorang. Setelah itu kita juga bisa, kalau kita sudah bisa menggambarkan, kita baru bisa mengetahui misalnya orang memiliki kelainan-kelainan psikologis ataupun tidak. Namun kalau kita tidak menggunakan professional judgment seperti psikiater, psikolog, kita juga tidak boleh langsung ngejudge pada seorang itu mengalami, oh kamu kelainan psikologis ya, normal abnormal, itu tidak boleh ya. Nah, secara sempit, diagnostik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara untuk mengetahui keadaan atau kelainan kejiwaan seseorang. Ya, jadi cara-cara, ilmu yang mempelajari cara-caranya. Secara luas, diagnostik itu merupakan ilmu yang membicarakan cara untuk mengetahui keadaan kejiwaan seseorang. Nah, dalam buku Kaplan dikatakan diagnostik itu adalah studi mengenai kepribadian lewat penafsiran terhadap tanda-tanda tingkah laku, cara berjalan, langkah, gerak isyarat, sikap, penampilan, penampilan wajah, bahasa tubuh, suara, dan seterusnya. Sehingga ilmu diagnostik ini itu kita bisa menggambarkan seseorang melalui seperti pengertian dasar psikologi, yaitu manifestasi dari perilaku, namun menggunakan alat-alat diagnostik yang akan kita gunakan, entah itu dengan observasi, wawancara, alat tes yang lainnya. Nih, diagnostik merupakan studi ilmiah tentang berbagai metode untuk membuat diagnosa psikologis. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mendapatkan dapat memperlakukan subjek dengan lebih tepat. Jadi kita dalam memperlakukan orang lain, entah dalam tanda kutip curhat, cerita, kalau sesi profesional ya konseling, itu menempatkan orang lain itu harus sesuai dengan posisinya. Jangan misalnya ada orang curhat, konseling, itu Anda menempatkan tidak sesuai dengan posisinya atau tidak tepat menurut diagnosa ya. Misalnya ada yang curhat tentang masalahnya, tapi Anda anggap itu sederhana, ngapain kamu harus menangis curhat, itu kan tidak boleh ya, harus menghargai kondisi orang lain. Mungkin menurut orang lain itu berat ya, tapi bagi Anda itu ringan. Nah, untuk itu kita harus berempati dan bisa memperlakukan subjek atau orang lain itu dengan tepat ya. Oke. Pengertian diagnostik bukan lagi terbatas pada menegakkan diagnosa,
tapi lebih pada proses logis ya yang bertahap dan sistematis dalam pemeriksaan psikologis untuk tujuan memahami kepribadian seseorang yang kemungkinan bisa diperiksa. Nah, perkembangan saat ini ya diagnostik salah satunya adalah seperti physical distance, penggunaan smartphone dan teknologi ya dalam lingkup kehidupan tidak bisa dihindari saat ini ya. Kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi, namun juga tidak harus selalu bergantung pada kecanduan, sehingga kita bisa menggunakan mengantisipasinya dengan namanya coping adaptif tersebut. Nah, kita coba salah satu review jurnal tentang tema tersebut. Nah, reviewnya maksimal 2 lembar. Nah, ini formatnya sederhana. Ya, memang review jurnal itu harus sederhana, tidak menulis jurnal kembali. Ada judul, nama, penulis, tahun terbit, pengertian, aspek, faktor, dan kesimpulan. Cukup ini, nanti silakan dikerjakan, kita bahas di pertemuan depan. Ya, baik. Kemudian, nah, lanjut ke istilah-istilah dalam diagnostik yang sering kita pakai. Yang pertama diagnosa, mendiagnosa. Ya, kemudian mengasesmen. 3, memberi penilaian atau appraisal. Yang keempat, pengukuran atau measurement. Nah, ini istilah yang sering kita pakai dalam diagnostik. Metode diagnostik itu ada beberapa macam. Nanti kita akan pelajari ini. Yang pertama observasi. Nanti kita akan bahas tentang teori-teori observasi, sedikit tentang guide observasi. Nanti kita akan sedikit praktek bagaimana observasi secara umum, secara khusus. Nanti ada mata kuliah di diagnostik 1 mungkin ya. Di mata kuliah itu ada chapter tentang observasi, nanti ada praktek observasi ya. Kemudian yang kedua wawancara, kita akan pelajari secara umum tentang wawancara ya. Yang praktek nanti ada observasi, yang wawancara nanti kita akan bahas secara umum. Kemudian yang ketiga, metode tersebut ada 3, yaitu ada angket atau skala. Skala umum kita akan bahas tentang itu tersebut. Yang keempat adalah alat tes psikologi. Kita juga nanti akan bahas di setelah UK 2 sampai UK 3 itu ada atas proyektif kita kenalkan ya. Di mata kuliah pengantar diagnostik itu kita sebatas mengenalkan atas proyektif itu apa saja, secara umum kita bahas. Kemudian non proyektif itu apa saja, tapi tidak sampai praktikum. Untuk praktikum di mata kuliah berikutnya. Kemudian selain proyektif non proyektif ada intelijensi ya, kepribadian ya, atas yang mengungkap intelijensi, mengungkap kepribadian. Nah, itu akan kita bahas yang merupakan beberapa metode-metode untuk diagnostik. Kemudian yang kelima adalah dokumentasi. Nah, ini juga akan menjadi salah satu metode diagnostik yang cukup kuat dan menguatkan adalah dokumentasi. Baik, dari 5 ini kita akan juga bahas satu persatu dalam perkuliahan selanjutnya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.